Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 semester 4 PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakyat Santang yang akan membahas mengenai model fragmented guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dede Ajeng Arini, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarmini. Saya bersama rekan saya yaitu Alda Wijayanti, Sintiawati, Ahmad Jakaria, dan Bukhari Muslim. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, serta langkah-langkah dan contoh model fragmented. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian model fragmented. Apa sih pengertian model fragmented? Jadi, model fragmented atau biasa disebut model terpisah merupakan kurikulum yang memisahkan keterampilan atau mata pelajaran satu sama lain agar siswa lebih memahami keterampilan atau mata pelajaran itu secara utuh, di mana setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan ruang yang berbeda pula. Nah, pada model fragmented ini digambarkan dengan sebuah kotak yang dimana kotak tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Nah, pada setiap bagian itu terdapat lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran tersebut merupakan mata pelajaran yang dimana mata pelajaran itu berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Sehingga model ini memisahkan antara gurunya, waktunya, dan ruangnya. Selanjutnya, ada karakteristik pembelajaran terpadu model fragmented. Yang pertama, setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Nah, pada tipe ini merupakan tipe yang umumnya terpisah secara mata pelajaran. Mata pelajaran disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa untuk belajar, secara terpisah, tanpa adanya usaha untuk menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, adanya keterpaduan konsep dari satu pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Nah, tipe ini terjadi secara implisit dalam suatu ilmu tersebut. Yang ketiga, materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Selanjutnya yaitu kelebihan model fragmented. Kelebihan model fragmented yang pertama adalah sederhana dan mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, siswa akan terfokus dan terbimbing dalam belajar. Yang ketiga, menjaga kemurnian bidang ilmu yang diajarkan secara tidak tercampur dengan bidang yang lain. Yang keempat, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan atau topik yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Yang keempat, siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Dan yang kelima, siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan model fragmented antara lain yang pertama adalah guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. Yang ketiga, model ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterampilan, dan sikap antar bidang studi yang dipelajari. Yang keempat, tidak efisien waktu karena mata pelajaran yang disajikan terpenggal-penggal. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model fragmented. Yang pertama yaitu membedah kurikulum. Membedah kurikulum dilakukan dengan menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan subjek atau mata pelajaran.
Guru harus menentukan subjek atau mata pelajaran terlebih dahulu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan subjek. Dalam hal ini, guru harus membuat daftar topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan mata pelajaran yang sudah ditentukan yang berisi materi dari subjek yang dibuat dalam bentuk daftar topik. Yang keempat yaitu membuat skala prioritas yang berdasarkan kebutuhan siswa dari topik yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu mendiskusikan dengan guru mengenai ketepatan penyusunan topik. Topik yang sudah disusun sebaiknya didiskusikan dengan guru lain supaya mendapat masukan mengenai penyusunan topik dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah contoh dari model fragmented. Seperti pada gambar di atas yaitu ada gambar yang memperlihatkan 4 mata pelajaran yaitu PJOK, TIK, PAI dan SBDP. Nah, di sini itu misalnya saya ambil contoh, seorang guru olahraga akan mengajarkan olahraga kepada siswanya. Nah, di sini guru olahraga tersebut tidak akan mengaitkan atau menyinggung mata pelajaran lainnya yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, intinya pada contoh model fragmented ini yaitu guru akan mengajarkan siswanya sesuai dengan keahliannya. Misal tadi guru olahraga akan mengajarkan olahraga, guru agama akan mengajarkan agama, guru matematika akan mengajarkan matematika dan seterusnya. Jadi model tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, baik gurunya, ruangnya atau waktunya. Terima kasih. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan mengenai model fragmented ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.